Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perilaku konsumen jasa. Di sini ada beberapa pendapat tentang definisi perilaku konsumen jasa. Ada definisi dan domain perilaku konsumen, yaitu yang pertama, pendapat dari Craigslist, Joy and Brown 1995, yaitu aktivitas-aktivitas individu dalam pencarian, pengevaluasian, pemerolehan maupun pengkonsumsi dan penghentian pemakaian barang dan jasa. Yang kedua yaitu ada pendapat dari Solomon 1999 adalah studi mengenai proses-proses yang terjadi saat individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan, dan menghentikan produk, jasa, ide, atau pengalaman dalam rangka memuaskan keinginan dan hasrat tertentu. Ada juga pendapat dari Chief Mankanu 2000 adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan produk, jasa, dan gagasan. Ada juga yang keempat yaitu pendapat dari Hawkins, Best and Choney 2001, yaitu studi mengenai individu, kelompok atau organisasi dan proses-proses yang dilakukan dalam memilih, menentukan, mendapatkan, menggunakan, dan menghentikan pemakaian produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan serta dampak proses-proses tersebut terhadap konsumen dan masyarakat. Yang terakhir itu ada pendapat dari Sen and Mittal 2004 adalah aktivitas mental dan fisik yang dilakukan oleh pelanggan rumah tangga atau konsumen akhir dan pelanggan bisnis yang menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli, dan menggunakan produk dan jasa tertentu. Perilaku konsumen juga dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas dalam mengevaluasi, memperoleh barang dan jasa serta segala kegiatan, tindakan, proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut sebelum membeli suatu produk atau barang jasa. Ada dua tipe pelanggan. Yang pertama, konsumen akhir atau konsumen rumah tangga, yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara, tanpa bermaksud untuk memperjualbelikan. Dalam arti pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumsi sendiri. Kedua, konsumen bisnis atau konsumen organisasional atau konsumen industrial atau konsumen antara adalah jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual, disewa, atau dijual kepada pihak lain, digunakan untuk keperluan pelayanan sosial dan kepentingan publik. Selanjutnya, adapun peranan konsumen terdiri dari user, payer, dan buyer, di mana yang dimaksud dengan user adalah orang yang benar-benar mengkonsumsi atau menggunakan produk atau mendapatkan manfaat dari produk barang atau jasa yang dibeli. Sedangkan payer adalah orang yang mendanai atau membiayai pembelian. Sedangkan buyer adalah orang yang berpartisipasi dalam pengadaan produk dari pasar. Selanjutnya, perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan terdiri dari aktivitas mental dan aktivitas fisik. Aktivitas mental seperti menilai kesesuaian merek produk, menilai kualitas produk berdasarkan informasi yang diperoleh dari iklan, dan mengevaluasi pengalaman aktual dari konsumsi produk atau jasa. Sedangkan aktivitas fisik meliputi mengunjungi toko,
membaca panduan konsumen atau katalog, berinteraksi dengan wira niaga, dan memesan produk. Kerangka analisis perilaku konsumen jasa meliputi 1. Pembelian, tahap identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, tahap evaluasi alternatif, mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi sebelum terjadinya transaksi pembelian dan pemakaian jasa. 2. Konsumsi merupakan tahap proses keputusan konsumen, di mana konsumen membeli dan menggunakan produk atau jasa. 3. Evaluasi purna beli merupakan tahap proses pembuatan keputusan sewaktu konsumen menentukan apakah ia telah membuat keputusan yang tepat atau tidak. Berikutnya ada pun identifikasi kebutuhan. Yang pertama, mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Selanjutnya, menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya, mengorganisasikan kebutuhan menjadi beberapa hierarki yang terdiri dari kebutuhan primer dan sekunder. Selanjutnya, menetapkan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan. Dan yang terakhir, merefleksikan hasil dan proses. Pencarian informasi. 5 kelompok sumber informasi bagi pelanggan. Peter dan Donnelly 2003. 1. Sumber internal, yaitu berupa pengalaman sebelumnya dalam menangani kebutuhan serupa. 2. Sumber kelompok, yaitu teman, keluarga, tetangga, dan rekan kerja. 3. Sumber pemasaran, yaitu seperti iklan, wira niaga, dealer, kemasan, dan pajangan. 4. Sumber publik, yaitu publisitas dan pemeringkatan independen terhadap produk. 5. Sumber eksternal, yaitu menangani, menilai, dan mungkin pula mencoba produk atau jasa sewaktu berbelanja. Strategi pencarian informasi. 1. Mencari lebih banyak informasi, khususnya dari sumber personal terpercaya, yaitu teman, rekan kerja, dan saudara. 2. Mengandalkan reputasi perusahaan jasa. 3. Mencari garansi dan jaminan. 4. Bertanya pada karyawan jasa mengenai jasa-jasa alternatif. 5. Mencari peluang untuk mencoba jasa sebelum pembelian. Customer Conference. Customer Conference adalah persepsi konsumen terhadap waktu dan usaha berkaitan dengan pembeli atau pemakai suatu jasa. Ada 5 jenis identifikasi service conference. Yang pertama, decision conference, merupakan persepsi konsumen terhadap biaya, waktu, dan usaha untuk membuat keputusan pembeli atau pemakai jasa. Yang kedua, access conference, yakni persepsi konsumen terhadap biaya, waktu, dan usaha untuk menginisiasi penyampaian jasa, termasuk di dalam adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan pelanggan untuk memesan atau meminta jasa atau layanan. Yang ketiga, transaction convenience, yakni persepsi pelanggan terhadap biaya, waktu, dan usaha untuk mengadakan sebuah transaksi. Yang keempat, benefit convenience, adalah persepsi pelanggan terhadap biaya, waktu, dan usaha untuk mengalami manfaat inti jasa. Yang kelima, for benefit convenience, yakni persepsi pelanggan terhadap biaya, waktu, dan usaha sewaktu mengontak kembali penyedia jasa setelah tahap manfaat jasa
atau disebut dengan benefit stack. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.